today. Why don't we all welcome Redmi Note 9 Pro. Ya, halo friend, ketemu lagi dengan saya Iksan dan masih dengan channel Gadget Friend. Oh ya, ngomong-ngomong, di bulan puasa kayak gini, apalagi kita tuh lagi dianjurkan untuk tetap berada di rumah gitu ya guys sama pemerintah, karena kita itu lagi berada di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ya guys ya. Yang belakangan ini di Indonesia itu kenaikannya cukup signifikan ya guys. Terakhir kali saya dengar itu pasien positif COVID-19 itu sekitar 10.000 gitu guys. Jadi di sini saya mau coba sharing aja, sekalian tanya gitu, pengen tahu kegiatan kalian apa sih dalam keadaan kayak gini gitu kan. Kalian bisa isi di kolom komentar di bawah ini ya guys ya, biar saya bisa ada kegiatan juga karena saya juga berada di rumah gitu ya guys ya. Nah, tujuan saya bikin video ini sebenarnya karena kemarin itu ada launching dari Xiaomi, nge-launching yang bertema Redmi Note 9 series gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya nggak cuma Redmi Note 9 aja sih yang di launchingin, karena ada Redmi Note 10 Lite dan satu kipas angin dari Xiaomi gitu ya guys ya. Tapi di sini saya mau nge-highlight aja sedikit dari produk Redmi Note 9-nya ini sendiri. Jadi buat kalian yang mungkin baru bergabung ya guys di channel ini, bantu channel ini dan support channel ini terus dengan cara subscribe, lalu kalian nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian gak akan ketinggalan waktu saya upload video-video terbaru lainnya, dan supaya channel ini bisa berkembang gitu ya guys, intinya biar bisa lebih sering memberikan informasi yang bermanfaat tentunya untuk kalian semua. Jadi kita mulai aja video intinya. Nah guys, jadi kemarin itu launchingnya itu dibawain sama senior manager marketing ya guys ya, yaitu Abigo. Dia itu yang ngejelasin soal seri dari Redmi Note 9 ini. Nah, di launching kali ini Redmi mengeluarkan 3 seri 9 sekaligus, yaitu ada Redmi Note 9S, lalu Redmi Note 9 Pro, dan Redmi Note 9-nya. Nah, Redmi Note 9S ini adalah Redmi series yang limited edition ya guys ya. Jadi kemungkinan kalian buat dapetin itu agak susah karena produknya hanya akan dipasarkan sebanyak 2020 unit aja gitu ya guys ya. Tapi untuk yang Pro dan yang 9-nya jelas bebas gitu, stoknya banyak lah guys ya. Nah, kita mulai aja dulu dari hal yang paling banyak orang tanyain ketika ada satu buah smartphone yang baru di launching gitu guys. Apalagi Redmi Note 9 ini adalah salah satu smartphone yang pastinya bakalan banyak banget orang nanti gitu guys kehadirannya di Indonesia tentunya guys ya. Nah, yaitu mengenai chipset guys. Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9S ini udah mengusung chipset yang sama, yaitu Qualcomm Snapdragon 720G. Sedangkan untuk Redmi Note 9 yang varian standarnya dia memakai MediaTek G85. Nah, untuk bagian desain depan layarnya itu sama-sama mengusung dot display kamera ya guys, artinya ada satu buah kamera di bagian atasnya. Nah, jadi hal perbedaannya yaitu untuk Redmi Note 9 sendiri kameranya itu ada di sebelah kanan atas, dan sedangkan untuk yang Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9S ada di bagian tengah. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9S sama-sama menggunakan ukuran layar 6,67 inci, sedangkan yang Redmi Note 9 itu hanya 6,53 inci. Ya selisih 0, sebenarnya, cuman bakalan ketara banget sih ketika kalian lihat di bagian bezel sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu untuk lapisan pelindung layarnya sendiri udah menggunakan sama-sama Corning Gorilla Glass 5 ya guys ya, untuk di bagian depan dan di bagian belakang dari smartphone ini. Nah, dari tadi kalau kalian perhatiin, kalian nggak nemuin yang namanya sensor sidik jari, padahal Redmi Note 9 ini bukan dibekali dengan layar AMOLED atau Super AMOLED apalagi ya guys ya. Nah, karena untuk masing-masing ini memiliki desain yang berbeda-beda, yaitu Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9S itu ada di bagian kanan ya guys ya. Jadi
kekinian banget lah intinya desainnya gitu guys. Nah tapi kalau untuk yang Redmi Note 9 yang varian standar itu ada di bagian kameranya. Kalian bisa perhatikan sedikit detail di bagian kamera belakangnya itu ada sedikit perbedaan ya guys. Mungkin nggak terlalu kelihatan tapi ini membuktikan bahwa harga memang membedakan. Nah guys, sekarang kita masuk ke bagian kamera ya guys ya. Kita ke bagian kamera belakang dulu. Di sini ada hal yang paling menarik guys, yaitu kalau tadi chipset yang dipakai Redmi Note 9S dan Redmi Note 9 Pro itu menggunakan chipset yang sama, yaitu 720G keluaran dari Qualcomm. Nah di bagian kamera ini Redmi Note 9 Pro dan Redmi Note 9S justru beda ya guys ya. Justru Redmi Note 9S itu memiliki kamera yang sama dengan Redmi Note 9 yang varian standarnya, yaitu mengusung kamera 48 megapiksel untuk kamera utamanya, lalu 8 megapiksel menggunakan sama-sama lensa dari Samsung sebesar 8 megapiksel dan kamera makronya 2 megapiksel, lalu depth sensornya sebesar 2 megapiksel juga. Nah kalau untuk yang varian Redmi Note 9 Pro itu memiliki kamera utama sebesar 64 megapiksel, lalu ada kamera ultra wide angle-nya sama-sama juga menggunakan lensa Samsung sebesar 8 megapiksel. Nah ini hal yang berbeda guys, yaitu untuk Redmi Note 9 Pro itu mengusung kamera 5 megapiksel untuk kamera makronya, tapi untuk kamera depth sensornya masih sama dengan Redmi Note 9 lainnya, yaitu sebesar 2 megapiksel. Nah kalau di bagian depan kamera Redmi Note 9 Pro ini mengusung kamera sebesar 16 megapiksel. Lalu untuk yang seri Redmi Note 9S dan Redmi Note 9 sama-sama mengusung kamera 13 megapiksel. Saya agak tertarik sama hasil-hasil foto dari ketiga varian Redmi Note 9 ya guys ya. Sama-sama memiliki detail objek yang bagus, baik itu digunakan saat siang hari, apalagi malam hari guys, menggunakan night mode-nya guys. Saya itu berkesan banget pertama sama Redmi Note 9 Pro guys. Kamera 64 megapikselnya ini sangat menarik ketika saya melihat hasil dari sampel foto yang diberikan sama Xiaomi ketika peluncuran ketiga smartphone ini, dimana kamera dari 64 megapiksel Redmi Note 9 Pro ini mampu melihatkan gitu guys detail objek yang sebegitu detailnya, seperti kalian yang bisa lihat di gambar yang saya kasih ini, dimana ada bubble-bubble kecil dari sebuah botol Coca-Cola sepertinya guys ya, lalu ada dari satu buah sayuran gitu guys, kayaknya brokoli ya guys. Kalian bisa lihat sendiri guys, hasil fotonya itu sedetail itu guys dari kamera 64 megapiksel di Redmi Note 9 Pro ini. Dan satu lagi guys, kamera depan dari Redmi Note 9 Pro ini yang beresolusi 16 megapiksel itu bukan sekedar angka ya guys. Karena apa? Di Redmi Note 9 Pro ini dia mampu membuat satu video dengan frekuensi per secondnya itu atau FPS-nya itu 120 slow motion guys. Jadi kalian nggak bisa anggap remeh bener-bener Redmi Note 9 Pro ini guys. Kalian bisa lihat contoh video yang dikasih saat launching ya guys ya, kayak gini guys. Oke guys, sekarang kita ngebahas hal menarik lainnya dari ketiga smartphone ini ya, yaitu ada pada daya tahan baterainya. Ketiga smartphone ini udah dibekali kapasitas baterai yang menurut saya itu besar banget ya guys, yaitu sebesar 5020 mAh. Namun untuk pengisian dayanya sendiri, ketiga smartphone ini memiliki pengisian dayanya masing-masing, yaitu untuk Redmi Note 9S dan Redmi Note 9 itu pengisian dayanya hanya sebesar 18 watt. Namun untuk Redmi Note 9 Pro dia diberikan atau dibekali pengisian daya cepat sebesar 30 watt, dimana di dalam boxnya itu diberikan kepala charger sebesar 33 watt guys. Jadi mereka bisa aja ngeklaim kalau Redmi Note 9 Pro itu bisa mengisi daya baterai dari 0 hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Jadi kalau kalian mau isi baterainya dari 0 sampai 100%, ya di total aja 30 tambah 30 jadi ya sekitar 60 menit gitu guys. 5020 mAh diisi dengan pengisian daya cepat sebesar 33 watt dalam waktu 1 jam. Apakah menurut kalian ini benar-benar menarik? Berharap aja Redmi Note 9 Pro ini benar-benar masuk ke Indonesia ya guys ya, supaya kita semua ini bisa nyobain pengalaman bersama Redmi Note 9 Pro. Oke guys, sekarang kita berlanjut untuk ngebahas sistem operasi apa yang dijalankan di ketiga smartphone ini.
Untuk ketiga smartphone seri Redmi Note 9 ini udah berjalan menggunakan Android 10 dengan MIUI 11 guys. Sayang banget ya, padahal beberapa waktu lalu itu Xiaomi lagi ngumumin kalau bakalan ada update dari MIUI 11 ke MIUI 12. Ya berharap aja Redmi Note 9 Pro ini atau Redmi Note 9 series ini ketika masuk ke Indonesia udah bisa langsung digunakan untuk mengupgrade ke MIUI 12. Karena memang tampilan MIUI 12 menurut saya lebih menarik ketimbang di MIUI 11 guys. Terutama di bagian home screen-nya. Oke guys, setelah tadi kita panjang lebar ngebahas soal desain, soal kamera, soal kapasitas baterai, soal pengisian daya cepatnya, juga soal sistem operasinya. Sekarang waktunya saya buat nginfoin ke kalian kalau Redmi Note 9 series ini memiliki 3 varian warna dan 2 varian RAM yang berbeda-beda. Untuk Redmi Note 9S dan Redmi Note 9 Pro ini memiliki 3 varian warna yang sama, yaitu ada Interstellar Grey, Polar White, dan Tropical Green. Untuk varian RAM-nya sendiri ada di RAM 6GB dan memori internal 64GB dengan harga 4 jutaan ya guys ya. Lalu untuk yang versi RAM 6GB dan memori internal 128GB itu dibanderol dengan harga 4,5 jutaan. Untuk Redmi Note 9 yang versi standar ya guys, ada varian warna 3 juga guys, yaitu ada Midnight Grey, ada juga Glacier White, lalu satu lagi ada Forest Green. Untuk varian RAM-nya sendiri ada yang 3 varian RAM-nya 3GB, lalu memori internalnya 64GB ya guys. Itu dibanderol dengan harga sebesar 3 jutaan guys. Untuk yang varian RAM 4GB dan memori internal 128GB itu dibanderol dengan kisaran harga sebesar 3,7 jutaan. Oh ya guys, ada sedikit catatan aja untuk spesifikasi dan harga yang saya sebutin tadi itu adalah untuk pasar global ya guys. Jadi nanti ketika datang ke Indonesia belum tentu spesifikasi dan harga yang ditawarkan itu sama ya guys. Tapi kita berharap aja Redmi Note 9 series ini ketika masuk ke Indonesia membawa bekal spesifikasi yang sama dengan harga yang berbeda gitu guys ya. Maksudnya di sini adalah harganya bisa jauh lebih murah. Oke, jadi sampai di sini dulu ya guys, highlight dari Redmi Note 9 series yang baru kemarin aja di launching oleh Xiaomi. Nah, menurut kalian bagaimana? Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like dan kalian bisa dislike kalau memang konten ini nggak bermanfaat buat kalian ya guys. Oh ya, untuk kalian yang mungkin baru bergabung, sekali lagi saya mau ingetin ke kalian untuk support channel ini dengan cara subscribe di bawah ini ya guys ya. Lalu jangan lupa untuk kalian nyalakan notifikasi loncengnya, supaya ketika saya update video terbaru lainnya, kalian itu nggak ketinggalan gitu ya guys ya. Jadi sampai di sini saya Iksan undur diri dan sampai jumpa di next video.